kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurnel Husranjuba, mahasiswa aktif Universitas Hairun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode penelitian etnografi. Apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian etnografi? Jadi menurut Harris dan Johnson pada tahun 2000, etnografi adalah arti sederhana dari portrait of a people. Dalam konteks yang luas, ethnography a written description of particular culture, the custom, belief, and behavior of size on information collection toward a real world. Jadi, etnografi adalah metode penelitian berdasarkan pengamatan terhadap sekelompok orang dengan lingkungan yang diamati ketimbang dengan penelitian yang menekankan latar informalitas. Perlu diketahui bahwa penelitian etnografi adalah ciri khas dari penelitian ilmu antropologi. Penelitian ini mengutamakan adanya sense of realitas peneliti, proses berpikir mendalam dan interpretasi atas fakta berdasarkan konsep yang digunakan, mengembangkannya dalam pemahaman yang dalam, serta mengutamakan nilai-nilai yang diteliti. Oleh karenanya, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, tidak jarang metode ini mengutamakan pembaruan antara peneliti atau partisipan observation dengan objek yang diteliti dalam waktu yang cukup lama. Kebanyakan metode etnografi ini difokuskan pada kajian kebudayaan dalam arti yang holistik. Penelitian ini memfokuskan pada pemandangan subjek sebagai objek penelitian. Fokus penelitian etnografi. Biasanya, penelitian ini mengkaji kebudayaan dalam masyarakat yang merupakan konstruksi peneliti dari berbagai informasi yang diperoleh di lapangan. Dalam konteks kebudayaan ini, yang tergambar adalah tingkah laku sosial masyarakat yang dilihat sebagaimana adanya. Informan penelitian etnografi. Biasanya, penelitian ini berangkat dari aspek nilai si peneliti terkait dengan objek yang diteliti. Konsekuensinya adalah pada penentuan informan penelitian secara sengaja atau purposif. Penelitian ini menekankan pada aspek konseptual dengan meninggalkan asumsi-asumsi teoritis atau proposisi. Jadi, setting peneliti nampak lebih alami. Dengan kaidah induktif dan deduktif, peneliti membangun konstruksi konsep atau proposisi dari pengamatan empirisnya berdasarkan tingkah laku sosial masyarakat yang diamatinya. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dalam metode etnografi. Yang pertama yaitu participan observation, mencakup berbagai strategi lapangan yang dilaksanakan secara simulasi melalui analisis dokumen, wawancara informan atau responden, keterlibatan langsung, pengamatan dan introspeksi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan insert the venue terkait dengan apa yang sedang terjadi. Artinya peneliti tidak hanya sekedar melihat, tapi juga merasakan kelompok-kelompok yang sedang diamatinya. Yang kedua yaitu observasi participation. Kegiatan peneliti yang cenderung mengamati objek yang diteliti tanpa aktif terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati. Keterlibatan peneliti dalam kegiatan ini tidak menentukan aktivitas kelompok yang diamati. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode etnografi. Yang pertama yaitu menemukan makna objek yang diteliti. Yang kedua, memahami norma yang berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu memperkuat komunikasi hasil peneliti lebih efektif dengan audiens. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi kendala untuk solusi yang diperlukan masyarakat. Adapun tahapan penelitian etnografi.
Yang pertama yaitu definisikan masalah, yang kedua yaitu temukan orangnya, yang ketiga yaitu susun rencana penelitian, yang keempat yaitu kumpulkan data, yang kelima yaitu analisis dan interpretasi, yang keenam yaitu berbagi pandangan. Selanjutnya, bagaimana metode etnografi ini digunakan? Tinggal laku individu dipelajari dari konteks ke hari, berbanding melakukan eksperimentasi yang dilakukan oleh para peneliti. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, namun observasi dan wawancara menjadi alat yang paling utama. Pendekatan dalam pengumpulan data ini biasanya tidak terstruktur di awal penelitian. Ini dimaksudkan untuk memberi setting alami bagi peneliti. Biasanya kajian ini difokuskan pada satu kelompok kecil masyarakat dan bahkan bisa bersifat individual dengan life history. Analisa data ini bersifat interpretatif, makna ke dalam bentuk deskripsi verbal atau naratif dalam penelitian kualitatif etnografi. Yang pertama yaitu eksplorasi terhadap sebuah fenomena sosial. Yang kedua yaitu lebih suka bekerja dengan data yang terstruktur, data yang tidak ada kode, dan masih ada peluang untuk dianalisis tertentu. Yang ketiga yaitu fokus pada satu kasus. Yang keempat, analisis data dengan interpretasi, makna, dan fungsi tanpa harus memanfaatkan data kualifikasi. Selanjutnya yaitu ciri khas dalam penelitian kualitatif etnografi. Yang pertama yaitu eksplorasi terhadap sebuah fenomena sosial. Yang kedua yaitu lebih suka bekerja dengan data yang terstruktur, data yang tidak ada kode, dan masih ada peluang untuk dianalisis tertentu. Yang ketiga yaitu fokus pada satu kasus. Yang keempat yaitu analisis data dengan interpretasi makna dengan fungsi tanpa harus memanfaatkan data kualifikasi. Selanjutnya yaitu metode kualitatif membutuhkan sebuah observasi partisipan. Ada 4 tipologi model observasi. Yang pertama yaitu pengamatan murni atau complete observe. Yang kedua yaitu pengamatan sebagai partisipan. Yang ketiga yaitu partisipan sebagai pengamatan. Yang keempat yaitu partisipan murni. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian etnografi ini. Yang pertama yaitu apakah identitas peneliti diketahui oleh partisipan atau hanya sebagian, bahkan tidak satupun yang tahu. Yang kedua yaitu sejauh mana partisipan mengetahui penelitian yang dijalankan. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dikaji oleh penelitian di lapangan dalam posisi peneliti. Yang keempat yaitu apa sebenarnya orientasi peneliti, apakah peneliti sepenuhnya menyadari ketika mengadopsi orientasi orang atau insider atau outsider. Ada peneliti sengaja menjadi pribumi dengan tujuan mendapatkan berbagai informasi penelitian. Baik teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai metode penelitian etnografi. Bila ada salah atau kekurangan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya atas nama Nurnila Husran Juba mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.